Halo, Assalamualaikum teman-teman. Nah, melalui video kali ini, kami akan membahas materi terkait dengan aliran melalui lubang dan peluang. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan nonton sampai akhir video ini ya. Perkenalkan, kami dari Kelompok 5. Saya Nur Husna. dan saya Nur Aziza. Oke, halo teman-teman. Jadi mari kita membahas lebih lanjut mengenai aliran melalui lubang dan peluap. Nah, tentunya terlebih dahulu kita harus bisa membedakan antara lubang dengan peluap. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat lihat pada gambar. Nah, jadi pada gambar bagian A, di sebelah kiri terdapat bukaan pada tangki yang ditandai dengan lingkaran merah. Jadi teman-teman dapat lihat di gambar. Nah, hal itulah yang sering kita sebut sebagai lubang. Nah, kenapa disebut sebagai lubang? Karena lubang adalah bukaan pada dinding atau dasar tangki di mana zat cair mengalir melaluinya. Lubang tersebut bisa berbentuk segi empat, segitiga, ataupun lingkaran. Menurut ukurannya juga lubang dapat dibedakan menjadi lubang kecil dan lubang besar. Nah, sedangkan pada gambar B di sebelah kanan kita katakan sebagai peluap. Nah, pada lubang besar, apabila sisi atas dari lubang tersebut berada di atas permukaan air di dalam tangki, maka bukaan tersebut dikenal dengan peluap. Peluap ini juga berfungsi sebagai alat ukur debit aliran dan banyak digunakan pada jaringan irigasi. Nah, jadi dapat dilihat ya teman-teman bahwa kalau lubang itu dia bisa berada di mana saja, mau di dasar ataupun di dinding tangki. Sedangkan untuk peluap dia berada di atas permukaan air. Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar aliran melalui lubang berikut ini. Pada gambar dapat kita lihat terdapat partikel zat cair yang mengalir melewati lintasan membelok akan mengalami kehilangan tenaga setelah melewati lubang pancaran air dan akan mengalami kontraksi yang ditunjukkan oleh penguncupan aliran. Nah, kontraksi maksimum terjadi pada suatu tampang sedikit di sebelah hilir lubang di mana pancaran kurang lebih horizontal. Tampang dengan kontraksi maksimum tersebutlah yang kita kenal sebagai vena contracta. Selanjutnya, mari kita bahas koefisien aliran. Nah, pada aliran zat cair melalui lubang terjadi kehilangan tenaga yang menyebabkan beberapa parameter aliran akan lebih kecil dibanding pada aliran zat cair ideal yang dapat ditunjukkan oleh beberapa koefisien, yaitu yang pertama ada koefisien kontraksi, kemudian yang kedua koefisien kecepatan, dan yang ketiga adalah koefisien debit. Koefisien kontraksi. Nah, koefisien kontraksi didefinisikan sebagai perbandingan antara luas tampang aliran pada vena contracta dan luas lubang yang sama dengan tampang aliran zat cair. Atau dapat kita tuliskan dengan rumus CC atau koefisien kontrakta sama dengan luas lubang pada vena kontrakta atau AC dibagi dengan luas lubang. Nah, koefisien kontraksi tergantung pada tinggi energi, bentuk, dan ukuran lubang yang nilai ratanya adalah sekitar 0,64. Koefisien kecepatan. Koefisien kecepatan merupakan perbandingan antara kecepatan nyata aliran pada vena kontrakta dan kecepatan teoritis dikenal dengan koefisien kecepatan. Atau dapat kita tulis dengan rumus CV sama dengan kecepatan nyata pada vena kontrakta dibagi dengan kecepatan teoritis, atau CV sama dengan VC dibagi dengan V. Nilai koefisien kecepatan tergantung pada bentuk dari sisi lubang dan tinggi energi. Nilai rata dari koefisien kecepatan adalah 0,97. Koefisien debit. Koefisien debit merupakan perbandingan antara debit nyata dan debit teoritis. Atau secara matematisnya dapat kita tulis CD sama dengan kalau rumus debit kan
sama dengan kecepatan dikali dengan luas penampang ya teman-teman. Berarti VC dikali AC dibagi dengan V dikali A. Atau dapat kita tulis koefisien debit sama dengan koefisien kecepatan dibagi dengan koefisien kontraksi. Nilai koefisien debit itu tergantung pada nilai koefisien kontraksi dan koefisien kecepatan yang nilai ratanya adalah 0,62. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran melalui lubang kecil. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, suatu zat cair yang mengalir melalui lubang kecil dari suatu wadah. Nah, pada pusat lubang terletak pada jarak H dari permukaan air. Nah, dari gambar ini kita dapat menggunakan persamaan Bernoulli pada permukaan zat cair di kolam dan di lubang untuk menghitung kecepatan zat cair pada titik tersebut, yaitu V2 kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali Z1 dikurang Z2 sama dengan 2GH, atau V kuadrat sama dengan akar dari 2GH. Nah, pada saat zat cair real akan terjadi kehilangan tenaga yang disebabkan oleh kekentalan atau adanya vena kontrakta, sehingga kita perlu memasukkan koefisien kecepatan atau disingkat CV, sehingga kita dapat menentukan debit aliran, yaitu Q sama dengan AC dikali VC sama dengan CC atau koefisien kontrakta dikali A dikali CV dikali akar 2GH, atau Q sama dengan CD dikali A dikali akar 2GH, di mana CD adalah koefisien debit. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soalnya yaitu air mengalir melalui lubang dengan diameter 5 cm dan tinggi energi 10 meter. Hitung debit nyata dan kecepatan nyata pada vena kontrakta apabila koefisien debitnya 0,6 dan koefisien kecepatannya 0,9. Pada soal diketahui diameter yaitu 5 cm dan tinggi energi atau H sama dengan 10 meter. Koefisien debitnya 0,6 dan koefisien kecepatannya 0,9. Yang ditanyakan yaitu debit nyata dan kecepatan nyata pada vena kontrakta. Untuk penyelesaian, di sini luas lubang kita gunakan rumus luas lingkaran, yaitu A sama dengan 1/4 pi kali 0,5 di kuadrat. Hasilnya yaitu 0,0019635 meter kuadrat. Untuk debit teoritis kita peroleh sebesar 0,0275 meter kuadrat. Untuk debit nyata kita peroleh 16,5 liter per sekon. Kecepatan teoritis kita peroleh 14,0 meter per sekon, dan untuk kecepatan nyata kita peroleh 12,6 meter per sekon. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai aliran melalui lubang terendam. Lubang terendam adalah permukaan zat cair pada lubang keluar yang terletak di atas sisi atas lubang. Pada gambar menunjukkan lubang terendam di mana elevasi permukaan zat cair di sebelah hulu dan hilir terhadap sumbu lubang adalah H1 dan H2. Nah, dengan menggunakan persamaan Bernoulli antara titik 1 dan titik 2 yang berada pada sumbu lubang, maka kita dapat memperoleh debit nyata aliran melalui lubang, yaitu Q sama dengan koefisien debit dikali luas penampang dikali akar dari 2G dikali H1 dikurang H2, atau Q sama dengan koefisien debit dikali luas penampang dikali akar dari 2GH, di mana CD adalah koefisien debit, A adalah luas tampang lubang, dan H adalah selisih elevasi muka air di hulu dan hilir lubang.
Nah, di sini koefisien kontraksi dan koefisien debit lubang yang terendam dapat dianggap sama dengan lubang bebas. Nah, kita akan membahas mengenai lubang besar. Nah, seperti pada gambar, lubang besar yang berbentuk segi empat dengan lebar B dan tinggi D yang melewatkan debit aliran secara bebas ke udara luar. Elevasi permukaan zat cair di dalam kolam adalah konstan sebesar H dari sumbu lubang. Distribusi kecepatan pada vena kontrakta CC adalah sebanding dengan akar kedalaman pada setiap titik. Kemudian, untuk debit aliran melalui lubang dapat dihitung dengan memandang aliran melalui suatu elemen kecil dengan lebar B dan tinggi data hujan yang berada pada kedalaman H dari permukaan zat cair, sehingga kecepatan aliran melalui elemen tersebut dapat dirumuskan dengan persamaan V sama dengan koefisien kecepatan dikali akar 2GH. Untuk debit aliran melalui elemen juga dapat dirumuskan dengan persamaan dq sama dengan koefisien debit dikali B dikali DH dikali akar 2GH. Selanjutnya, untuk rumus debit aliran yang melalui lubang besar yang terendam sebagian dapat diperoleh 3 rumus, yaitu yang pertama Q sama dengan Q1 bebas ditambah Q1 terendam. Q1 sama dengan 2/3 dikali koefisien debit dikali akar dari 2GH dikali H2 pangkat 3/2 dikurang H1 pangkat 3/2. Kemudian Q2 sama dengan koefisien debit dikali B dikali H2 dikurang H1 dikali akar dari 2GH. Jadi selanjutnya kita akan membahas contoh soal, yaitu lubang besar berbentuk segi empat dengan lebar 1,0 meter dan kedalaman 0,5 meter mengalirkan air dari suatu tangki. Apabila elevasi muka air di dalam tangki adalah 5,0 meter di atas sisi atas lubang, hitunglah debit aliran jika koefisien debitnya 0,6. Untuk penyelesaiannya di sini kita identifikasi terlebih dahulu untuk diketahuinya, yaitu diketahui lebar sama dengan 1,0 meter, H1 5,0, H2 5,0 ditambah 0,5 sama dengan 5,5 meter. Sehingga untuk debit aliran dapat dihitung dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan 2/3 dikali koefisien debit dikali akar dari 2G dikali H2 pangkat 3/2 dikurang H1 pangkat 3/2. Maka didapatkan hasilnya yaitu Q1 sama dengan 3,044 meter kubik per sekon. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.